Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat seluruh dosen penguji LPTK UINSA Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan SPD, guru pengajar PAI SMK As-Salafiyah Sumber Duko, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Saya sebagai mahasiswa angkatan PPG Bat 3 dengan NIM 062308 25254. Marilah kita saksikan video kami dengan tema sabar dan ikhlas. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, baiklah, sebelum saya mengajar, saya absen dulu ya. Berapa orang yang tidak masuk hari ini? 2 orang. Mana saja? Cinta Ayu. Dan terus Widya. jauh ya. Baik, terima kasih. Yang lainnya gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita membahas tentang materi yaitu sabar dalam musibah dan ujian. Pada kesempatan kali ini, sebelum kami mengulas materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pelajaran penting bagi kalian bahwa minggu kemarin itu kita diberikan materi tentang qanaah, yaitu menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Namanya hidup pasti mempunyai cobaan. Baik, pada kesempatan kali ini kita buka, silakan dibuka halaman 35, yaitu tentang sabar dalam musibah dan ujian. Setiap manusia, yang namanya manusia, pasti mengalami satu musibah. Yang namanya hidup pasti seperti itu. Wa ma hayatud dunya illa mata'un. Kita di dalam kehidupan tentunya banyak perjalanan hidup, baik susah maupun senang. Yang penting kita tetap mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah. Yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi syadid. Bahwasanya Allah akan memberikan nikmat kepada orang yang selalu bersyukur kepada Allah, akan ditambahkan nikmatnya, dan apabila tidak bersyukur akan diuji oleh Allah, diberikan adab yang pedih. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita kepada kalian untuk membahas tentang
Al-Quran dan hadis. Bagaimana siswa itu bisa memberikan suatu capaian, memberikan suatu pemahaman dan berpikir secara kritis, terusnya mencintai tanah air. Walaupun di Indonesia ini banyak berbeda-beda agama. Terutama di sini materi pada saat ini tentang memahami Al-Quran dan hadis. Bagaimana sambian yaitu mempraktekkan tiap hari, ngaji tiap hari, menjadi kegiatan istiqomah untuk memahami Al-Quran dan hadis, apalagi menjadi suatu suatu kebiasaan, suatu keistiqomahan dalam sehari-hari. Sebenarnya setelah memahami Al-Quran dan hadis, kamu harus memahami tentang akidah. Bagaimana akidah kalian? Yaitu memperkuat dengan iman. Kita temukan satu keimanan baik sampean itu memulai dari dasar-dasar seperti contohnya mengenai ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, setelah kamu punya ilmunya, setelah punya pengalaman beriman, kamu mempunyai pengalaman akhlak. Jadi kegiatan dijadikan suatu kebiasaan tiap hari mempunyai akhlak yang baik. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Imran. Fabima rahmatin minallahi lidanakum wa lakum tafaddan ladinal qalb faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amr. Wa idza asarta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini dalam kitab Ta'lim Muta'allim juga dijelaskan tentang wasabirhum fil amri, yaitu saling bermusyawarah, saling berkomunikasi, saling bertoleransi dengan baik. Makanya diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan suatu kekerasan kepada umatnya, yaitu selalu memberikan manfaat dan tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Di sini perlu diperhatikan pada gambar di sini, yaitu tentang toleransi. Di sini ada istilahnya ini gambar yang saya tunjuk di sini. Ini merupakan bermacam-macam agama. Ada agama Hindu, Buddha, Protestan. Tapi di sini yang diuntungkan adalah sifat toleransi antar agama. Di sini pemilu damai, walaupun di Indonesia ini negara demokrasi, kita tetap mengedepankan kedamaian satu sama lain, tidak memandang satu perbedaan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Tuhan. Setelah itu mempunyai aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu bagaimana tanggapannya kamu ditanggapi dengan baik, tak punya perasaan suudzon, tetap mempunyai perasaan husnudzon. Tidak boleh satu sama lain mempunyai perasaan suudzon. Paham? Paham anak? Ya. Nah, setelah ini suatu gambaran demokrasi. Ini demokrasi
perintah. Kamu tidak boleh melakukan kerusakan. Tidak boleh. Bukan kerusakan. Makanya sampai dipelajari tentang bagaimana menjadi Islam yang kafah, bagaimana kalian menjadi Islam yang benar. Makanya di sini tetap mengedepankan kata taklim tadi, tetap Musyawarah. musyawarah. Makanya dianjurkan untuk bermusyawarah. Nah ini ada istilahnya bahasa surau niki dua pengertian, memaparkan suatu atau mengambil sesuatu. Istilah beberapa ulama terdahulu dalam memberikan definisi surau, di antaranya mereka adalah mufakat dan tidak mufakat. Baik, setelah kami jelaskan beberapa materi, saya minta kepada kalian untuk membuat satu rangkuman 15 menit ya. Silakan isi buku-buku itu untuk merangkum apa yang saya jelaskan. Ayo, silakan diisi ya. Jadi setelah ini tugas itu dikumpulkan ke depan ya, dan nanti Bapak akan memberikan kesimpulan apa-apa yang sudah dijelaskan pada kesempatan kali ini. Silakan anak untuk menyimpulkan beberapa materi. Ayo. Silakan, ayo tulis. Isi tulisannya. Akan diisi nanti dikumpulkan 15 menit.
Tinggal 5 menit lagi waktunya. Selesai? Ayo, sudah selesai dikumpulkan. Kumpulkan. Di depan, silakan dikumpulkan. Adanya. Sebelum sudah teman. Terima kasih telah mengerjakan tugas kesimpulan di materi pada kesempatan kali ini. Sekarang saya membuka tentang pertanyaan. Bagaimana kalian sudah memahami apa yang saya paparkan tadi? Setelah ini saya kasih pertanyaan kepada kalian, yaitu tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok 1. Silakan, tunjuk tangan yang mau bertanya, silakan. Tunjuk tangan. Ya, dengan saudara siapa? Ya, Badin. Jadi Badin. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara bertoleransi antara agama dengan baik? Ini cara bertoleransi, yaitu berhubungan antar beragama, baik agama Hindu, Buddha, Protestan, dan agama-agama lainnya. Mungkin ada sebagian dari kelompok ini bisa menjawabnya. Silakan, Pak Amin. Yaitu saling menghargai meskipun berbeda-beda agama, yaitu mengedepankan toleransi dan kebersamaan. Ya, bagus. Ada yang lainnya? Ada yang bisa menjawab lainnya? Ayo, cara mengerjakan masalah ini. Bagaimana bertoleransi dengan baik antar beragama? Itu sudah bagus jawabannya, yaitu mengedepankan persaudaraan, mengedepankan kedamaian, ketentraman dalam suatu kehidupan
kehidupan baik sehari-hari maupun pergaulan dengan yang lain. Memang di dalam ayat dijelaskan tentang agama, yaitu agamamu, yaitu kita tidak diberikan satu kebebasan tentang beragama, tentang kepercayaan, yaitu lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap kita mengedepankan toleransi, yaitu mengedepankan kedamaian, ketentraman, persaudaraan yang kuat, walaupun kita beda-beda agama. Seterusnya ada pertanyaan lagi? Silakan, Mbak. Bagaimana menjadi siswa dijauhkan dari tingkah laku yang tidak baik seperti maksudnya dekadensi moral anak bangsa? Bagaimana caranya? Bisa bilang? Bagaimana menjadi siswa dijauhkan dari tingkah laku yang tidak baik seperti maksudnya dekadensi moral anak bangsa? Bagaimana kalian tidak menjadi siswa yang tidak baik? Seperti contohnya yaitu dekadensi moral, yaitu kerusakan moral, kerusakan etika yang ada di negeri ini. Bagaimana caranya untuk tidak seperti itu? Saya bisa jawab. Silakan, Mbak. Itu yang pertama mengelola bebas, kedua tidak mengatakan diri mana, ketiga selanjutnya berperilaku berarti yang lainnya. Mantap, tepuk tangan. Mungkin ada lagi tambahan jawaban dari saudara Mbak Ipa. Ayo yang lain. Silakan yang lain. Ada? Akhirnya itu mungkin sudah mewakili jadi yang lain. Memang dalam satu kehidupan itu harus menjaga diri kita, yaitu bisa membackup diri kita. Bagaimana kalian menjaga pergaulan bebas? Maka kalian akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makanya sampai berbuat laku yang enggak benar, contohnya malah berzina, jangan sampai kamu mendekati zina. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu termasuk dekadensi moral, kerusakanmu. Terus pakaian bebas kalian tidak memenuhi tentang aturan-aturan dalam Islam. Itu kurang baik. Makanya sampai harus menjaga etika dalam berpakaian dalam Islam bagaimana. Itu perlu kalian dijaga setiap hari dalam perilaku kegiatan sehari-hari, menjaga aurat ya antaranya. Terus selain itu apalagi Pak tadi? Tidak melakukan yang berlaku baik yang lainnya. Kurangnya Berperilaku baik. berperilaku baik setiap harinya. Contoh, walaupun kita merasa kadang untuk beribadah, kalian tidak ditekankan untuk melakukan ibadah. Memang malas untuk berbuat baik. Tetapi kalau kita sudah menjadi kebiasaan tiap hari, maka itu cenderung kepada kalian untuk selalu berbuat baik. Bahkan ketika kamu tidak berbuat baik, contohnya meninggalkan sholat, maka di hati kalian akan terasa menyesal. Itu sudah bertanda sampai itu mau menjadi orang yang berperilaku baik. Itu diantaranya. Terus kalian seringlah bersedekah. Itu juga perbuatan baik. Walaupun sedekah itu bukan bagi kalian. Tapi kalau kita menjadi suatu kebiasaan, insya Allah kalian akan tetap menjaga apa-apa yang menjadi fitrah bagi kalian sendiri. Itu menjadi orang yang solehah. Itu berbuat yang baik. Tuh, ada lagi pertanyaan? Ada. Apa? Ada. Tidak ada? Tidak ada lagi? Ya Pak. Tidak ada lagi pertanyaan? Ada. Baik, sesudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akan menyimpulkan beberapa hal dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran pada kesempatan
Ya. Ayatnya innallaha ma'as Sabirin. innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar. Contoh seperti kejadian kemarin di Pondok Pesantren Al-Husni, Nuburan Sidoarjo. Ya Allah, pada saat itu nasib tidak ada yang tahu, takdir juga tidak ada yang tahu. Ya Allah, pada saat itu melakukan pelaksanaan sholat berjamaah. Itu ambles semuanya, banyak yang meninggal dunia. Bagaimana cara menghadapi hal itu? Ya tidak ada lain, hanya ikhlas dan sabar dalam musibah apapun. Jadi itu penting kepada kalian semuanya untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Allah, hadis-hadis Rasulullah. Setelah itu kamu memberikan kesimpulan dalam suatu kehidupan. Ya. Maka kalian sendiri dalam suatu hidup pasti akan menemukan pahitnya suatu kehidupan, baik di kala senang maupun susah. Ya, setelah ini saya akan berikan tugas lagi ya kepada kalian. Yaitu tugas ini tadi sudah memberikan satu kesimpulan. Setelah ini kalian memberikan jawaban. Saya yang ngasih soal, setelah itu ditulis lalu dijawab oleh subjeknya. Bisa dipahamin? Saya dikti ya, pertanyaannya ya. Ya. Satu. Berilah penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dua. Dua. Berikan contoh cara bertoleransi dengan baik. Tiga. Bagaimana caranya menghadapi orang yang tertimpa musibah? Apa?
kita sebagai umat Islam, apakah kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong walaupun berbeda-beda agama? Nah, lima ya, lima. Deskripsikan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surah Ibrahim dari ayat 14. 7 6 Lengkap ya. 6 apa arti tawakal dan ikhlas? Apa arti tawakal dan ikhlas? Tujuh. Bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal? Sudah, silakan dijawab ya. Pertanyaan itu silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh sampean masing-masing. Ayo silakan dijawab. Ayo, silakan. Ayo, silakan dijawab. Ya, bagus yuk. Silakan dilanjutkan jawabannya. Ayo. Dari 1 sampai 7 silakan dijawab. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanya ulang, nggak apa-apa. Ini namanya latihan. Namanya ini ujian. Kalian bagi kalian. Yang nggak ngerti soalnya silakan ditanyakan. Anda juga bisa memberikan simpulan di depan ini.
Alhamdulillah, tidak ada yang ngantuk ya. Harus semangat. Namanya belajar harus banyak tantangan. Ayo, mana dia? Tadi tulis. Oke. Masih ada masih. Gimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Nah, baik, dikumpulkan. Buat. Dia saya ngambil ya. Ya. Enggak. Setelah ini saya ingin mencoba kepada kalian untuk membaca ayat di depan ini satu persatu ya. Silakan kalian Mbak, baju di depan.